Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang penuh berkah ini insyaallah Al-Fakir akan membahas tema kebohongan yang menyengsarakan. Bohong atau dusta adalah perbuatan lisan yang akan membawa kita kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Orang yang berbohong biasanya dibenci dan tidak disukai banyak orang. Orang yang berbohong justru akan membuat dirinya jauh dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sudah barang tentu bagi kita sebagai muslim untuk menjauhi dari sifat bohong, karena bohong akan menghilangkan kepercayaan orang terhadap kita. Orang-orang yang bekerja dengan kedustaan akan keluar dari pekerjaannya, akan dikeluarkan, di PHK oleh bosnya, akan membawa dampak yang buruk terhadap dirinya, akan membawa kesengsaraan ketika dia tidak dapat lagi pekerjaan, tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Maka ada dua hadis Rasulullah SAW yang patut kita renungi, yang berbunyi, maka nakhalaqu abgodo ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kadhibi walaqad kana ar-rajulu yahdisu indan nabi sallallahu alaihi wasallam bil kadhibati fama yazalu fi nafsi hatta ya'lama annahu qad ahdasa minha taubatan. Tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbohong. Sungguh pernah ada seorang laki-laki yang berbicara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kebohongan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus merasa ada sesuatu di hatinya terhadap pria tersebut, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang tadi telah bertobat darinya. Hadis yang lain terkait dengan kebohongan yang berbunyi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna sidiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang benar-benar bersikap jujur hingga dia menjadi orang yang sidik, orang yang jujur. Kebohongan akan mengantarkan kepada semua kefajiran, keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Sungguh seseorang benar-benar berbohong hingga ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua hadis tadi menjadi renungan kita bahwa kebohongan justru akan membawa kepada keburukan, akan mengantarkan kita kepada neraka. Bahwa kebohongan justru akan tetap diketahui sebagai seorang pembohong sampai kita mengetahui bahwa dirinya benar-benar bertobat dari kebohongan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sudah menjadi hal yang pasti dan wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan bohong, untuk segera bertobat dari kebohongan dan kedustaan, agar bisa menapaktilasi kehidupan ini dengan kebaikan dan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita mulai hidup kita dengan kejujuran. Insya Allah dengan kejujuran kita akan jauh dari kesengsaraan. Kesengsaraan akan meninggalkan kita, kebahagiaan akan menghampiri kita. Maka dari itu, janganlah kita selalu berbuat kebohongan yang akan menyengsarakan diri kita. Insya Allah, jika kita berusaha bertekad untuk menjadi orang-orang yang menebarkan kejujuran, Allah akan senantiasa memudahkan jalan hidup kita, membahagiakan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah renungan kita pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.